Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada minggu hari ini. Pertama-tama atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini, pada Bapak Penetua INR Sanden yang akan bertugas sebagai liturgus, kepada Penetua dan Diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian, Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita, Saudara Alexander Kurniawan dan Saudari Rizky Adelia yang akan menjadi pemandu lagu, Bapak Agustinus Semail selaku petugas operator sound system, Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan juga kepada segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah, yang akan mengikuti ibadah di gereja maupun yang akan mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 22 September tahun 2024. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi untuk petugas mimpar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 dan pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH yang bertugas sebagai liturgus, Ibu Penetua Sekora yang bertugas sebagai song leader Saudari Astriani Yulinsia dan Ibu Penetua Herti Karilona SPD. Pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD dan akan menggunakan liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Penggelis bentuk yang kelima. Nas Alkitab pembacaan dari Ester pasal 7 ayat 1-10, khotbah dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat di berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Yang pertama, kolekte dari sekolah hari Minggu Rp88.500, persembahan syukur hari ulang tahun ke-70 Bapak Husian Seng sebesar Rp100.000, kolekte kebaktian di tempat keluarga Husian Seng Rp153.500, kantong hari raya gerejawi di tempat keluarga Husian Seng sebesar Rp100.000, persembahan syukur dari keluarga Husian Seng sebesar Rp1.500.000 dan persembahan syukur hari ulang tahun yang ke-52 Yehinedi sebesar Rp100.000. Berita kebaktian yang pertama untuk ibadah rumah tangga baik di lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3 untuk minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 2 yang seyogyanya sesuai jadwal tanggal 25 September tahun 2024 akan diundur ke tanggal 28 September tahun 2024, yaitu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore bertempat di rumah keluarga Bapak Rus R. Suparsono yang beralamat di Jalan Kapuas Seberang 1 RT 3 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir atau di lingkungan pelayanan 2, dan yang akan bertugas penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2 dengan liturgus Bapak Penetua Timotius, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD dan song leader Ibu Diakon Nerna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah seksi pelayanan Bapak akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024
pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore bertempat di rumah Bapak Yehinedi di lingkungan pelayanan 2, dan akan bertugas sebagai liturgus Bapak Niki Roben Yakob. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH, pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, dan song leader oleh Bapak Junjung Wisalo. Diundang bapak-bapak anggota seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah ini. Untuk seksi pelayanan perempuan minggu ini kosong. Selanjutnya untuk ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP yaitu pada hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore bertempat di Gereja Betania Barimba. Untuk yang bertugas sebagai liturgus Piona Adelina, doa syafaat Yohana Pransua, doa persembahan Indri Permatasari Kristi, khotbah atau pendamping semua pendamping SPRP metode GIM, dan untuk petugas yang lainnya akan segera menyusul untuk ditentukan. Diundang untuk remaja dan pemuda untuk hadir pada kebaktian tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah sekaligus pertemuan rutin Ikatan Pekerja Resort Kapuas Seberang untuk bulan September tahun 2024 yang akan dilaksanakan bersamaan dengan ulang tahun yang ketiga Resort Kapuas Seberang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 September tahun 2024 bertempat di Gereja Betania Barimba untuk waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat atau jam 10 pagi. Pendeta pelayanan Pendeta Maria Prehesti Emin, dan yang akan bertugas penetua diakon dari Jemaat GKI Barimba dengan liturgus Ibu Diakon Mary Susianti, pembaca Alkitab Bapak Diakon Redi Apili, song leader Ibu Penetua Esterlina dan Ibu Diakon Nerna Tutiasi, pemain keyboard Bapak Nuhata Salampe, dan yang bertugas sebagai pengedar kantong kolekte Ibu Diakon Esterlin dan Bapak Diakon Juni Rumsakarya. Demikian info dari Resort GKI Kapuas Seberang. Selanjutnya akan kami bacakan satu buah undangan dari Panitia Natal Lingkungan Pelayanan 2. Panitia Perayaan Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba tahun 2024. Barimba 22 September tahun 2024. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudara-saudari anggota Jemaat Lingkungan Pelayanan 2 di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari anggota Jemaat Lingkungan Pelayanan 2 untuk dapat hadir dalam rangka latihan paduan suara untuk perayaan Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 September tahun 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore bertempat di rumah Mardi Ampung SPD, alamat Jalan Karatak Teheta RT 4 Kelurahan Barimba. Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hormat kami yang mengundang seksi paduan suara Natal Lingkungan Pelayanan 2 Jemaat GKI Barimba, Penetua Mardi Ampung SPD. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Panggilan beribadah. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terpujilah Allah Tritunggal, karena saat ini bersama Lembaga Alkitab Indonesia merayakan bulan doa Alkitab, yaitu perayaan syukur atas kehadirannya Alkitab dalam bahasa yang bisa kita pahami dan mengerti. Pada tahun ini program doa Alkitab Live akan mendukung penjemahan
Perjanjian Lama ke dalam bahasa Manggarai. Oleh karenanya, liturgi yang akan kita gunakan dalam ibadah ini menggunakan tata ibadah Gereja Sinode Gereja Majelis Injili Timor GMIT. Tema pelayanan Lai tahun 2024 didasarkan pada Mazmur pasal 126 ayat yang 3. Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Marilah kita bersyukur, berefleksi, dan merayakan karya Tuhan dalam lintas sejarah umat manusia. Dalam lintas ini tersimpan ingat dan mengajak kita semua untuk bersyukur atas pernyataan dan pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib bagi kita. Marilah kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Jumat 242. Pada yang bangkit yang kedua, sidang Jumat kami undang bangkit berdiri. adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Kita dibimbing oleh firman Tuhan yang mengatakan dalam Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tabur waktu pagi.
siang terus sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terisan surya, di bayang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Berjuang suka tak berani Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan Lembaga Alkitab Indonesia hingga memasuki usia 70 tahun merupakan kesaksian nyata mengenai rahmat dan pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi yang menantang. Kita diuji dengan tantangan yang berat, merebaknya virus COVID-19 yang menelan jutaan korban dan nyaris melumpuhkan kehidupan di dunia ini. Dalam duka dan air mata kami berseru, "Ya Bapa, ya Allah kami, tolonglah kami yang lemah ini." Dalam seruan doa kami, Tuhan menjawab dan menolong kami. Sungguh Tuhan baik dalam kerapuhan kami. Tuhan terus berkarya menopang dan menggenggam tangan kami. Kami tidak dibiarkan berjalan sendiri. Tuhan telah melakukan perbuatan besar dan ajaib. Dalam kerendahan hati, mari kita berdoa memohon pengampunan dosa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia 29 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 dengan judul Surat Kiriman kepada Orang-orang Buangan di Babel. Ayat yang ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 473A. Sebelum pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita mendengarkan puji-pujian dengan judul Bapa Engkau Sungguh Baik.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mengerti firman-Mu, mengimani dan mampu melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, melewati hamba-Mu yang berdosa dan yang tidak layak ini. Biarlah Engkau yang berkata-kata melewatinya. Amin. Saudara-saudara, dalam ibadah kita memperingati bulan doa Alkitab. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita bersama baca dan renungkan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai ayat 18. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 18. Demikian bunyi firman-Nya. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam tata ibadah kita bulan doa Alkitab tahun 2024. Nas kita juga tidak jauh beda berbicara tentang doa. Dan ketika kita berbicara tentang doa, itu merupakan sesuatu yang tidak asing untuk kita dengar. Karena doa juga merupakan napas hidup orang percaya. Dan seharusnya juga doa ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Doa sebagai senjata rohani yang sangat-sangat efektif untuk mengalahkan, bahkan menghancurkan kuasa iblis. Jadi jangan ragukan kuasa doa itu. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B ini berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jangan meremehkan kekuatan doa yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kuasa doa sungguh teramat dahsyat, bahkan melebihi kekuatan senjata apapun yang ada di dunia ini, yang tidak dapat menghancurkan roh-roh kegelapan dunia.
Doa sanggup mengalahkan segala musuh-musuh yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan senjata dunia. Doa sanggup mengalahkan musuh-musuh di alam roh, yaitu iblis beserta dengan antek-anteknya, penghulu-penghulu dunia dikatakan. Saudara-saudara, karena itu Yakobus juga dalam nas ini memberikan contoh tentang bagaimana kuasa doa itu melewati satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Nabi Elia, yang dikenal sebagai seorang nabi yang besar. Elia itu meskipun ia seorang nabi yang besar, tetapi Elia juga adalah manusia biasa sama seperti kita, yang punya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan juga ketakutannya meskipun ia sebagai seorang nabi. Ketakutan berat, bahkan keterpurukan sampai titik terendah dalam hidupnya, ia ingin mati saja karena tidak sanggup menanggung tekanan hidup. Dan dalam pergumulan, dalam keterbatasannya secara manusia ini, Elia sadar bahwa ia tidak bisa mengatasi tekanan kehidupan itu dengan kekuatannya sendiri. Ia membutuhkan pihak lain, pihak dari atas yang mengutus dia, yaitu Tuhan. Dan karena itu, untuk membutuhkan kekuatan dari atas itu, Elia sadar bahwa persekutuan relasi dengan Tuhan itu penting. Karena itu dia berdoa. Dengan berdoa, maka Elia telah menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Kekuatan doa. Elia menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja. Di mana diceritakan oleh Yakobus di sini bagaimana Tuhan menahan langit ketika Elia meminta. Tuhan menahan langit agar tidak menurunkan hujan ke bumi selama 3,5 tahun, dan itu terjadi. Lalu kembali Elia pun berdoa agar Tuhan menurunkan hujan lagi selama 3,5 tahun ke bumi, dan itu kembali terjadi. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Terlepas dari keberadaan Elia sebagai manusia biasa yang ditulis oleh penulis Yakobus ini, di dalam ayat 17 ia mengatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ada rahasia doa Elia yang membuat hati Tuhan tergerak untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan bukankah ini juga yang menjadi harapan kita ketika kita berdoa kepada Tuhan, agar hati Tuhan tergerak untuk melakukan perkara yang besar dalam hidup kita. Kita belajar apa yang dilakukan oleh Elia sehingga membuat hati Tuhan tergerak. Apa saja itu? Yang pertama adalah kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18, cerita tentang Elia dan relasinya dengan Tuhan. Elia taat, Elia tunduk terhadap perintah Tuhan. Artinya ketaatan, ketundukannya kepada Tuhan itu yang utama, tanpa memikirkan lebih dulu apakah Tuhan ini menjawab atau tidak. Yang utama adalah taat, tunduk. Pada saat itu Elia menghadapi seorang raja Ahab, raja yang jahat, raja yang tidak punya hati. Tetapi Tuhan berkata kepada Elia, "Pergilah kamu Elia menghadap Raja Ahab ini, beritahukan itu bahwa Tuhan akan menurunkan hujan bagi bangsa Israel." Bukan sesuatu yang mudah bagi Elia pada saat itu menghadap raja yang jahat ini, karena nyawa menjadi taruhan.
Dan ada banyak nabi-nabi yang pada saat itu dibunuh di bawah pemerintahan Raja Ahab. Tetapi Elia dia tidak takut karena yang menyuruh dia ini adalah Tuhan. Dan Elia menunjukkan ketaatan ketundukannya kepada perintah Tuhan. Ia melakukan ini atas dasar perintah Tuhan. Dan Elia taat. Saudara-saudara, seringkali kita berdoa bukan untuk taat kepada Tuhan, tetapi taat untuk keinginan diri sendiri, sehingga mujizat tidak terjadi. Ketaatan ketundukan kita kepada Tuhan itu menunjukkan keberserahan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang akan dilakukan oleh Tuhan itu pasti yang terbaik, meski yang diberikan oleh Tuhan kadang tidak sesuai dengan harapan. Tetapi orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan, dia akan percaya apapun itu jawaban dari Tuhan, itu yang terbaik. Elia taat, Elia tunduk terhadap perintah Tuhan, menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Elia sehingga membuat hati Tuhan tergerak, yaitu Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat 17 bagian B ini, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh di sini? Bersungguh-sungguh di sini artinya ia berdoa dengan kesatuan tubuh, roh dan jiwa, tidak terpecah-pecah. Sungguh fokusnya kepada Tuhan, sungguh fokusnya kepada apa yang ia minta, dan sungguh hatinya sungguh-sungguh dalam kerendahan hati meminta kepada Tuhan. Ini sering juga yang terjadi dalam hidup kita. Kadang tidak ada kesatuan tubuh, jiwa dan roh kita. Mungkin hati dan pikiran kita tidak sinkron atau tidak fokus. Mulut berkata-kata dalam doa, tetapi pikiran kita melayang-layang ke sana kemari, atau hati kita sedang bimbang. Bukankah sering ini kita lakukan? Kita berdoa, tetapi yang kita pikir macam-macam di luar sana. Tidak ada kesatuan hati, pikiran, roh dan jiwa kita. Atau juga ada kebimbangan dalam diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan menasehatkan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b ini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini adalah berlakulah benar. Karena dikatakan doa orang benar. Kita dibawa, kita diingatkan, kita dinasehatkan hari ini, berlakulah benar. Berlakulah hidup benar. Dan berlakulah benar dalam berdoa. Bagaimana berlaku hidup benar? Firman Tuhan selalu menuntun, mengingatkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Sama seperti Elia. Dalam kesungguhan, bersungguh-sungguh. Dan yang tidak kalah penting, bahkan mungkin menjadi poin yang paling penting dan utama yang mau disampaikan oleh Yakobus dalam nas ini adalah dikatakan dalam ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di hadapan Tuhan tak ada satupun yang bisa kita banggakan. Kita ingat ada perumpamaan tentang Tuhan Yesus, yang mana ada dua orang masuk ke dalam bait Allah. Yang satu berdosa dan sungguh-sungguh ia mengaku dosanya dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan.
Yang satu adalah tokoh agama orang Farisi. Apa isi doanya? Ia katakan, Tuhan, aku bersyukur, aku tidak korupsi, aku tidak seperti orang yang di sebelahku ini. Artinya ada membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Bukankah dia sedang bercakap-cakap di hadapan Tuhan? Tetapi pada saat dia berdoa, dia membandingkan dirinya dengan orang lain bahwa ia ini adalah orang yang benar. Nah, saudara-saudara yang terkasih, karena itu pesan firman Tuhan yang kedua yang mau disampaikan kepada kita dalam nas ini, di hadapan Tuhan kita tidak bisa membanggakan diri karena semua kita ini adalah berdosa. Kecuali Yesus yang tidak berdosa. Semua manusia kita berdosa. Karena itu dalam keberdosaan kita sangat penting yang disampaikan kepada kita dalam nas ini adalah pengakuan dosa. Mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara Bapak Ibu, pada bulan doa Alkitab ini kita diingatkan untuk mendahulukan doa. Setiap kali dalam menghadapi suatu masalah, berdoalah terlebih dahulu. Seringkali memang kita bisa lupa mengandalkan kuasa doa. Umumnya jika masalah besar menimpa kita, barulah kita bersandar dan ingat Tuhan. Tapi kalau masalah-masalah yang kecil, tanpa sadar kita sering mengabaikannya. Kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengatasinya. Tetapi hari ini kita diingatkan dalam apapun, besar kecil itu, kita mengutamakan doa, relasi kita dengan Tuhan. Dan mengingat bahwa Tuhan akan menjawab, mendengar seruan permohonan doa kita. Apapun jawaban dari Tuhan, mungkin kadang itu tidak sesuai dengan harapan. Yakinlah bahwa yang terbaik diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena Ia adalah Allah yang selalu memelihara kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, mari kita saat ini menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu yang kudus saat ini. Sebenarnya kami ini tidak layak di hadapan-Mu, karena begitu besar pelanggaran dosa yang kami perbuat. Kami sering menyakiti hati Tuhan, tidak tunduk taat dan tidak setia kepada kehendak-Mu. Kami juga sering menyakiti hati sesama kami, melewati sikap hidup, pikiran dan perbuatan kami. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau menguduskan kami pada saat ini, sehingga setiap pelanggaran dosa yang kami perbuat tidak menjadi batu sandungan bagi kami datang kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau saat ini dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau mendengarkan permohonan doa kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang tidak layak dan berdosa ini Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah perkataan Tuhan yang telah kami dengar tadi sungguh menegur, mengingatkan dan menasehatkan kami, agar dalam perjalanan hidup kami di dunia ini, kami terus melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami tidak hidup dalam pengandalan diri kami sendiri, apalagi kekuatan pengandalan dari kuasa-kuasa yang lain di luar Tuhan. Kami hanya datang kepada Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan. Sebab Tuhan yang merancangkan suatu rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera bagi kami. Tuhan selalu memelihara kami. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di sorga. Hingga pada detik ini Tuhan masih berikan kami napas kehidupan. Kami boleh bekerja, berkarya dan melayani. Bahkan juga kami menikmati berbagai hal di dalam dunia ini.
suka dan duka perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Dan di masa-masa yang akan datang Tuhan akan tetap menolong kami. Kami telah melewati hari-hari, minggu-minggu yang telah kami lewati. Dalam perjalanannya ada suka, ada duka, ada tawa, dan ada tangis. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Tapi kami percaya Tuhan terus menolong kami dan menopang kami. Terima kasih juga buat waktu dan kesempatan kami datang beribadah kepadamu. Kami melepaskan sejenak segala kesibukan aktivitas kami, datang kepada Tuhan. Dan kami rindu lawatan Tuhan dalam hidup kami, bekerja terus sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini dengan segala kerendahan hati, kami datang dalam doa permohonan kami kepadamu. Biarlah Bapa, Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Hadir di setiap keluarga dan rumah tangga kami. Hadir di setiap pergumulan, tantangan dan kekhawatiran hidup kami. Hadir dalam usaha dan pekerjaan yang kami lakukan untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan terus memelihara kami dan mencukupkan kami dengan segala berkat-berkat Tuhan, sehingga setiap hari kami bisa makan, minum, dan beraktivitas. Dan biarlah kami kembalikan setiap apa yang telah Tuhan berikan bagi kami, untuk tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa di sorga. Engkaulah yang memberkati tanah, sawah, ladang untuk kami garap, untuk kami tanam, untuk menopang keberadaan hidup kami. Para petani telah menuai hasil-hasilnya, melewati tanaman padi yang mereka tanam, bahkan juga sayur-sayuran, buah-buahan. Dan biarlah Bapa, Engkau melayakkan setiap ucapan syukur warga jemaat-Mu. Mereka bersuka cita karena Tuhan telah berkenan memberkati apa yang mereka tanam. Dan Tuhan senantiasa terus memberkati warga jemaat-Mu dalam setiap usaha pekerjaan mereka dan setiap profesi yang mereka kerjakan. Bapa di sorga, biarlah apa yang kami kerjakan boleh menjadi berkat dan sukacita. Tuhan, Engkau juga tahu apa yang menjadi harapan dan impian kami. Diberkatilah setiap cita-cita, impian dan harapan kami. Jadilah kehendak Tuhan yang baik. Anak-anak kami diberkati dalam tumbuh kembang, dalam pendidikan. Mereka yang menginjak remaja, anak-anak muda Tuhan, diberkatilah mereka di masa muda. Biarlah mereka dituntun oleh hikmat Tuhan, agar mereka tidak salah melangkah dari jalan Tuhan. Mereka tetap berjuang dalam kehidupan ini meski ada banyak tantangan, tetapi tidak membuat mereka berputus asa, bahkan mencari pelariannya kepada hal-hal yang dapat merusak masa depan mereka. Tapi biarlah anak-anak muda kami boleh memberikan kebanggaan, sukacita di tengah-tengah keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan merancangkan masa depan yang indah bagi generasi-generasi kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu dimanapun berada, teristimewa jemaat GKE Barimba ini. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, berkati persekutuan jemaat. Biarlah jemaat ini menjadi jemaat yang bersaksi, yang menunjukkan terang kemuliaan Tuhan. Jauhkan segala hal yang ingin merusak persekutuan jemaat. Tuhan, pakai kami hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biarlah kami tetap setia, tetap semangat untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, melewati panggilan pelayanan yang Tuhan beri untuk kami. Kami juga menyerahkan ya Bapa di sorga, warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah saudara-saudara kami ini yang tengah bergumul melawan sakit penyakitnya dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan menghadapi berbagai pergumulan yang berat itu. Kami berdoa bagi Bapak Tarji atau Bapak Eko yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Kapuas.
Kami berdoa juga bagi Ibu Simpun Bakar yang juga dirawat di Rumah Sakit Kapuas. Tuhan menolong mereka, Tuhan menjamah mereka dengan kuasa-Mu, memberikan kepulihan, kesembuhan bagi mereka. Dan keluarga yang mendampinginya diberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat. Juga kami terus berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Penatua Tara Ejumben. Saat ini masih dalam keadaan sakit, masih bergumul melawan sakit penyakit. Pengobatan demi pengobatan terus dijalani secara medis. Oh Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu dinyatakan baginya dan bagi keluarga. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau menyembuhkan, memulihkan rekan sekerja kami, Ibu Penatua Tara, melewati pengobatan yang diterimanya. Dan lebih-lebih berikan kepadanya semangat agar ia tidak berputus asa. Bahkan ia mengandalkan Tuhan dalam pergumulannya, menyerahkan sakit penyakitnya, pergumulannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya baginya, memberikan hati yang penuh damai sejahtera, dan keluarga yang mendampinginya diberikan kesabaran demi kesabaran untuk mendampingi orang yang mereka kasihi ini, yang tengah berjuang melawan sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur, bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan di bulan ini. Kami berdoa bagi Bapak Yehinedi yang berulang tahun ke-52. Kami berdoa juga bagi Bapak Husian Seng yang berulang tahun ke-70. Lengkapi sukacita mereka ya Allah Bapa di sorga dengan damai, berkat, dan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan di dalam mereka menjalani kehidupan ini. Kami berdoa bagi mereka yang tengah mencari pekerjaannya. Kuasa Tuhan menaungi mereka, memberkati dan memberikan yang terbaik. Bagi mereka yang terpenjara, Tuhan hibur dan kuatkan. Yang tengah berduka cita, Tuhan juga hibur dan kuatkan. Kami serahkan keadaan bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintahan kami dan para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, kami percaya di masa-masa kami saat ini akan memilih kepala daerah. Tuhan hadir bekerja dengan kuasa-Mu, menyatakan apa yang baik menurut Tuhan sendiri. Sebab Tuhan yang merancang yang terbaik untuk kami, termasuk pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati Tuhan. Kami percaya siapapun yang terpilih nanti adalah pilihan Tuhan. Seorang pemimpin yang memiliki rasa takutnya kepada Tuhan, yang dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, bukan untuk kepentingan diri atau kelompok dan golongan, tetapi sungguh punya visi misi demi kesejahteraan bersama. Terima kasih Bapa, kami percaya dalam proses demi proses itu ada Tuhan yang bekerja, dan dijauhkan dari kami masyarakat dan juga keberadaan jemaat. Dalam masa-masa ini Tuhan, segala bentuk provokasi, propaganda yang ingin memecah belah persekutuan di masyarakat dan jemaat, biarlah kami boleh memilih dengan hati nurani. Keberbedaan kami dalam pilihan tidak membuat ada persengketaan di antara kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mengaku pengakuan iman kita
yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sambut kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur bagi Tuhan. Pengantar sebagai jawab Yesus atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberi kesembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, berkenan persembahan syukur kami, sebab siapa kami yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri. Semuanya Tuhan punya dan kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sambil kita menyerahkan persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 289 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan syukur kita kumpulkan selesai.
Selayaknya kita bersyukur dan bersukacita merayakan kasih setianya dengan menatap ke depan, doa dan harapan kita, kiranya kita tetap dirahmatinya untuk setia berkarya di bumi Nusantara, agar firman-Nya menjangkau semua generasi sampai ke pelosok-pelosok negeri. Mereka yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sungguh Tuhan telah melakukan perbuatan besar. Kami siap diutus menjadi saksi-Mu. terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Sang